Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Cek, aku tidak bisa mengatakan bahwa itu masih tulang yang keras. Bingling menatap Elang Qian yang bersiul, dan mau tidak mau merasakan perasaan berat di hatinya, hanya berasal dari Ye Cheng kecil. Dibandingkan dengan 8 kekuatan utama Lei Cheng, Ye Cheng tidak signifikan, jadi dia secara alami meremehkan musuh. Awalnya, saya hanya ingin mengganggu pikiran Yuran Ran hanya dengan membuat pernyataan, tetapi siapa yang mengira bahwa wanita ini tidak terganggu oleh asapnya sendiri, dan serangan langsung adalah serangan yang begitu kejam. Perisai es surgawi. Bingling tidak berani meremehkan serangan Yuran Ran, ki pertempuran putih susu perlahan muncul, dan kemudian dalam sekejap, 10 perisai pertahanan yang terdiri dari es ditempatkan di sekitar tubuhnya. Pembalasan dendam atribut angin memiliki kecepatan yang sangat kejam, yang tak tertandingi oleh atribut lain, tetapi juga, jika digunakan dengan benar, kecepatan menakutkan dari atribut angin juga bisa menjadi langkah pembunuhan yang nyata. Jelas, pemahaman dan penerapan atribut angin Yuran telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Boom! Elang Qian tidak menunjukkan belas kasihan, teriakan elang yang menakutkan terus bergema, dan cakar elang melesat langsung ke mausolem es. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Bang bang bang. Biarkan makam es mendirikan 10 pertahanan es, yang langsung dihancurkan oleh 8 penuh. Energinya benar-benar ditentang. Wanita ini sangat kuat. Sekelompok orang di luar lapangan menyaksikan Bingling jatuh ke dalam kerugian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Bingling adalah murid Ice Soul Hall hari ini, dan kekuatan serta bakatnya mungkin tidak sebanding dengan kota daun kecil, tetapi faktanya ada di depan mereka, dan mereka tidak tahan untuk mempercayainya. Wanita ini tidak sederhana. Liu Qing, yang berada di luar lapangan, berkata langsung. Dengan matanya, dia bisa mendeteksi aura tajam di tubuh Yuran Ran. Ini sangat kuat, tapi kekuatan makam es ini jauh lebih dari itu. Du Qifei juga tertawa. Sebagai putri dari lembah guntur yang menempa pedang, dia secara alami bermain melawan generasi muda dari 8 kekuatan utama. Ketahuilah betapa hebatnya mereka. Tes. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menghilangkan 2 pertahanan dingin yang tersisa, dan kemudian menatap Yuran dengan tatapan muram, tatapan sengit seperti itu, seolah ingin cepat-cepat memakan hujan. Meremehkan aku, tetapi kamu akan membayar harga yang sangat menyakitkan. Yuran Ran berdiri sedikit tinggi di langit dan berkata, jangan khawatir, kamu pantas mendapatkan usaha kerasku, aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku. Setelah Bingling selesai berbicara, aura atribut es putih susu tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Dengan embusan napas ini, suhu di seluruh pegunungan tiba-tiba turun sedikit, dan bahkan hujan terasa dingin. Apakah kamu serius? Yuran Ran juga mengesampingkan pikirannya yang lain dan bersiap untuk menghadapi Bingling dengan sepenuh hati. Bagaimanapun, orang ini memberinya penindasan yang sangat kejam. Rasakan darah es. Raungan muncul langsung dari mulut makam es, dan kemudian kekuatan khusus perlahan muncul di seluruh pegunungan. Bahkan di atas tubuh mausolem es, cahaya putih susu perlahan muncul, dan pada cahaya putih susu, ada jejak rune misterius yang cukup kabur. Di bawah rune misterius ini, Yuran Ran merasakan hawa dingin yang dalam dari tanah es 10.000 tahun. Sial, energi dendam dalam tubuh tidak terkendali, dan kecepatan memanggil menjadi lebih lambat. Balas dendam atribut angin di tubuh Yuran Ran seperti dipenjara dan disegel sementara, dan mobilisasinya cukup lambat. Idiot ini benar-benar menggunakan Frost Bloodline begitu awal. Di luar arena, Mu Xiao dari Mu Pavilion tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan suara rendah. Kekuatan darah. Melihat ini, murid Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Ini memang kekuatan darah, tapi lebih tepatnya, itu bukan kekuatan darah. Pada saat ini, 2 putri Liu Qing datang langsung ke sisi Xiao Yan, dan Liu Qing berkata, itu adalah metode kultivasi khusus, setara dengan keterampilan bertarung, dan itu bisa ada untuk waktu yang terbatas. Jika kekuatan darah yang sebenarnya dilepaskan, saya khawatir seluruh dunia guntur akan terpengaruh. Liu Qing menjelaskan. Begitulah. Xiao Yan mengangguk kaget saat mendengar ini. Tapi saat berikutnya,
dia juga penasaran menantikan garis klan di dahinya. Karena kekuatan darah dapat digunakan sebagai pertempuran, maka dengan restu dari kekuatan darah dan garis klan, kekuatan tempur mungkin sebanding dengan monster, tetapi sekarang jelas bukan waktunya untuk memikirkannya. Kecantikan kecil. Meskipun garis keturunan es saya tidak lengkap, itu hanya berlangsung selama 1 menit, tetapi dalam menit ini, atribut es saya akan diperkuat tanpa batas, dan atribut angin Anda akan ditekan tanpa batas. Jaga dirimu, cukup. Bingling tertawa. Tawa baru saja jatuh, dan di angkasa, pecahan es muncul langsung, dan kemudian meledak menjadi hujan. Tidak bagus. Melihat pecahan es yang tajam menyerang dari sana, Yu Ranran juga menghadapi musuh yang tangguh, dan dia berguling dan menuju ke bawah pegunungan. Ada banyak pohon dan batu di pegunungan, yang dapat membeli banyak waktu untuk diri sendiri. Kemana harus lari? Melihat Yu Ranran tidak melawannya secara langsung, Bingling mau tidak mau berkata dengan marah. Bang bang bang. Pecahan es itu terbang ke udara dan menghantam kehampaan, menyebabkan celah di kehampaan. Namun, retakan itu sembuh dalam sekejap. Jelas, pegunungan yang kompetitif ini diberkati dengan kekuatan khusus. Orang ini benar-benar mempraktikkan teknik garis keturunan. Yu Ranran berlari sambil memikirkan cara menyelesaikannya. Skill Bloodline, ini adalah skill bertarung yang cukup superior, bisa menguapkan kekuatan garis keturunan tertentu melalui skill bertarung, sehingga membatasi lawan, sampai batas tertentu, itu juga bisa dianggap sebagai medan yang serupa. Banyak kekuatan tirani tidak memiliki kekuatan garis keturunan lengkap, hanya ras kuno, atau ras tirani yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun, yang mempertahankan kekuatan garis keturunan paling murni. Dan kekuatan darah yang paling murni, jika ditampilkan, sudah cukup untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Selesai dengan satu pukulan. Tampaknya lelah dengan permainan kucing dan tikus ini, Bingling mengangkat tangannya dengan lembut, dan di seluruh pegunungan, energi atribut es putih susu terus menyatu satu sama lain. Menjadi tombak raksasa besar, di atas tombak raksasa, gelombang kematian yang menghancurkan semua hal perlahan menyebar. Teknik angin, 1000 bayangan berputar untuk membunuh. Namun, Yuran melihat ini, dan berhenti bergerak. Sosok itu perlahan terangkat ke udara, dan jejak energi Qian tiba-tiba membentuk pusaran Qian di depannya, dan kemudian 2 serangan mengerikan sedang terjadi. Bunuh aku, jatuh untukku. 2 suara, disertai dengan 2 fluktuasi pendendam yang kejam, perlahan terpancar keluar, dan kemudian tiba-tiba menyerang bersama. Keduanya baru saja bersentuhan, dan tiba-tiba suara nyaring angin pecah terus terdengar. Siapa yang akan berakhir dalam pertempuran yang begitu menakutkan? Boom! Riak energi yang mengerikan terus memancar dari pusat serangan, dan kemudian sosok Yu Ranran dan Bingling menjadi bergoyang. Fighting Ki di dalam tubuh sudah tidak terkendali. Saat keduanya terus meningkatkan level pengiriman Fighting Ki di tubuh langsung merosot, dan kemudian kedua siluet itu langsung jatuh dari langit, menuju bagian bawah pegunungan. Pertarungan ini seri. Keduanya maju bersamaan. Jika ada yang menolak untuk menerimanya, mereka dapat langsung menantang. Jika tantangan dimenangkan, mereka akan digantikan oleh mereka berdua. Pada akhirnya, Du Tianfeng tidak diam, dan langsung menembak keduanya untuk memberikan keduanya. Tangkap, atau jika terus seperti ini, sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Batuk-batuk, ki pertempuran Yu Ranran menjadi sangat tidak teratur saat ini, dan jelas bahwa ki pertempuran telah dikonsumsi terlalu banyak. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan mengambil Yuran dari tangan Duan Tianfeng, dan ki pertempuran yang lembut terus dipindahkan untuk menenangkan lukanya. Tidak apa-apa. Yuran mendapat dukungan dari ki pertempuran Xiao Yan, dan tiba-tiba wajahnya perlahan pulih sedikit kemerahan. Tahap pertama ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, 50 besar akan maju ke 25 besar. Xiao Yan menempatkan Yu Ranran di kursi di sampingnya untuk beristirahat dengan tenang, dan kemudian kembali ke arena. Itu wajar. Meskipun ada 3 zona perang di tahap pertama ini, ratusan arena digunakan pada saat yang sama di dunia guntur kita, jadi persaingannya secara alami cepat. Ke-50 orang di sini sudah semua pembangkit tenaga listrik di 3 zona perang di tahap pertama. Meskipun Du Qifei tidak berpartisipasi dalam tahap pertama kompetisi, dia cukup akrab dengan sistem aturan ini. 50 orang maju menjadi 25, 25 menjadi 12. Saya harap keberuntungannya tidak terlalu buruk, kata Xiao Yan sambil tersenyum.
Selanjutnya, biru nomor 2 vs putih nomor 2. Pada saat berikutnya, Du Tianfeng memeriksa interior pegunungan yang kompetitif, dan setelah memastikan bahwa itu benar, dia segera berkata kepada sosok yang hadir. Orang ini memiliki beberapa keterampilan, jadi berhati-hatilah. Muge Musiao maju selangkah dan bergumam dalam hati. Tabrakan. Setelah beberapa saat, keduanya mengalir langsung ke pegunungan yang kompetitif. Mu Pavilion Musiao. Pada saat ini, Musiao ditutupi pakaian hijau, dengan udara ilmiah, dan menggenggam tinjunya ke arah Xiaoyan. Tanpa nama, Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit banyak berharap pada pria ini. Karena para murid di Pavilion Kayu memiliki salah satu atribut kayu terbaik di seluruh benua timur, ditambah Xiaoyan baru saja membangunkan atribut kayu dan belum mulai berkultivasi, dia pasti tertarik pada Musiao. Ketika kamu siap, mari kita mulai. Suara Duan Tianfeng terdengar perlahan. Sejujurnya, dia juga sedikit penasaran, karena Musiao juga merupakan murid yang sangat luar biasa di Pavilion Kayu, dan identitas Xiaoyan tidak boleh diremehkan, jenis percikan api yang kuat yang akan keduanya bertabrakan. Sabu-sabu. Mendengar pertempuran dimulai, sosok Musiao meledak, langsung dari langit menuju pegunungan. Dia sendiri adalah atribut kayu, jadi pertempuran di langit tidak diragukan lagi tidak baik untuknya. Orang ini, sedikit terkejut dengan tindakan tiba-tiba Musiao, Xiaoyan tidak ragu terlalu banyak, kecepatannya meroket, dan dia mengikuti. Tidak sulit bagi Xiaoyan untuk mengalahkan Musiao, tetapi Xiaoyan tidak terburu-buru, Xiaoyan ingin menggunakan tirani jiwanya untuk diam-diam mempelajari beberapa cara menggunakan atribut kayu. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8M. Orang ini, mengapa dia tidak menyerang? Mendarat di pegunungan, vitalitas atribut kayu yang kaya perlahan terpancar, membuat seluruh Musiao tubuh semua bermandikan lingkaran hijau. Tidak, karena orang ini berani mengikutiku ke hutan ini adalah tanah kelahiranku, aku tidak bisa membiarkan dia menjadi sombong. Setelah Musiao selesai berbicara, dendam hijau tipe kayu yang mempesona menyebar dengan aneh, langsung melekat pada di sekitar hutan. Di antara pepohonan di atas. Menempelkan dendam pada pepohonan. Petik 2. Bisakah orang ini memobilisasi pohon-pohon ini? Kekuatan jiwa Xiaoyan selalu memperhatikan Musiao, dan setiap gerakan Musiao dapat dilihat oleh Xiaoyan. Namun, keraguan Xiaoyan belum hilang, dan Musiao segera membuktikan dugaan Xiaoyan dengan tindakan praktis. Petik 2 tanda seru. Semua pohon di hutan bergoyang dalam sekejap, dan kemudian di bawah tatapan Xiaoyan, mereka bergerak dengan cepat, dan bahkan batangnya bergerak di atas tanah, semudah seolah-olah tidak ada orang di dunia. Hahaha. Petik 2. Xiaoyan, kamu meremehkan musuh. Petik 2. Di alam kayuku, jatuh. Tawa panik langsung keluar dari mulut Musiao, dan sosok Musiao bergerak dengan kecepatan tinggi mengikuti pepohonan, bahkan garis pandang Xiaoyan tidak bisa menangkapnya, tapi untungnya, dengan kekuatan jiwa, setiap gerakan Musiao, tetap tidak bisa, untuk melarikan diri dari telapak tangan Xiaoyan. Apa yang terjadi? Di alam kayu ini, rasa penindasan yang sangat tirani melanda, dan gerakan pohon berkecepatan tinggi menyebabkan sosok Xiaoyan bergerak. Tidak peduli apa, sekali Xiaoyan pindah, dia akan segera diserang oleh pohon yang tak terhitung jumlahnya. Namun, yang Xiaoyan heran adalah bahwa pohon-pohon ini baik-baik saja, bagaimana mereka bisa dimobilisasi dengan mudah oleh orang ini. Saya khawatir ada sesuatu yang memalukan di antara mereka. Xiaoyan tidak bisa melakukannya, tidak mengetahuinya untuk sementara waktu, dan Musiao jelas tidak tahu bahwa kekuatan jiwa besar Xiaoyan memiliki fungsi lain, jadi dia tidak menyembunyikannya sama sekali dan memulainya secara langsung. Oleh karena itu, teknik pengendalian kayu semacam ini adalah sama sekali tidak diabaikan oleh Xiaoyan. Luo mempelajari masa lalu. Ternyata ini masalahnya, kita harus menyelesaikan serangan ini terlebih dahulu dan menghadapinya secara perlahan. Setelah penjelajahan jiwa yang singkat, saya segera mengetahui rahasianya, dan kemudian api merah menyala tiba-tiba muncul dari tubuh saya. Sisi, api merah menyala baru saja muncul di tubuh Xiaoyan, dan kecepatan pepohonan di sekitar Xiaoyan turun banyak. Jelas, kekuatan api atribut api Xiaoyan membuat mereka merasakan banyak bahaya. Mengapa nyala api orang ini tidak normal? Pada saat ini, Musiao sedang bertengger di pohon dan bergerak, dan aliran energi pertempuran hijau mengalir ke pohon,
tidak menyadari bahwa keterampilan uniknya telah dicuri oleh Xiao Yan, sementara, dia tiba-tiba mencapai efek membentuk alam kayu melalui beberapa kontrol khusus di tubuhnya. Kontrol semacam ini jelas merupakan keterampilan unik di paviliun kayu mereka, bahkan Xiao Yan tidak dapat memata-matai semua misteri dalam waktu singkat. Alam kayu, ujung kayu yang tajam. Saat berikutnya, di sudut mulut Mu Xiao, serangkaian mantra misterius perlahan melantunkan, langsung berubah menjadi dendam hijau, menuangkannya ke tubuh pohon. Bang bang bang. Detik berikutnya, ratusan cabang tajam tiba-tiba muncul dari pohon yang diresapi dengan kekuatan misterius, dan kemudian dengan momentum yang ganas, mereka langsung menusuk Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak membuat beberapa pertahanan, dia mungkin akan dibunuh di tempat menjadi sarang lebah. Hujan api. Xiao Yan tidak berani ceroboh, dia berteriak keras, atribut api yang mempesona. Api Douqi tiba-tiba berubah menjadi hujan api, dan kemudian membakar pohon-pohon di sekitarnya. Hoa! Namun, api Xiao Yan sangat kuat, tetapi mereka bukanlah api suci. Mereka tidak dapat membakar semua serangan. Masih ada lusinan cabang tajam dengan cahaya dingin yang mencengangkan, dan mereka menusuk Xiao Yan dan membunuhnya, pergi dengan. Matilah Xiao Yan. Mu Xiao tertawa terbahak-bahak sambil menatap Xiao Yan yang sedang terburu-buru. Begitulah. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak panik sama sekali, dan dia bahkan tidak menggunakan tindakan defensif untuk menghadapi serangan Mu Xiao. Di atas pohon yang bergerak. Saat berikutnya, lusinan serangan tajam itu berhenti tiba-tiba, dan pada saat ini, jejak napas panas perlahan menyebar dari hampir setengah dari pepohonan. Cobalah hadiah besar yang kuberikan padamu. Xiao Yan tertawa keras, dan kemudian ratusan cabang pohon, yang persis sama dengan Mu Xiao barusan, meraung langsung ke arah Mu Xiao. Sampai sekarang, penghinaan di mata Mu Xiao perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan bermartabat. Anak baik, sepertinya aku meremehkan musuh. Melihat Xiao Yan langsung mempelajari aksi uniknya, Mu Xiao ingat bahwa Xiao Yan masih seorang alkemis peringkat keempat dari peringkat abadi, dan dia langsung menarik perhatiannya, penuh kekaguman. Apoteker tingkat abadi, kekuatan jiwa telah mencapai negeri dongeng, dan ada banyak desas-desus misterius di jiwa negeri dongeng, jadi Mu Xiao tidak bisa membantu tetapi menjadi serius. Melihat ini, Xiao Yan tidak mengambil tindakan apapun. Dia dengan mudah membubarkan serangan, dan hutan mendapatkan kembali penampilan aslinya. Meskipun serangan ini tirani, itu tidak cukup untuk mengalahkan Mu Xiao. Tunjukkan beberapa keterampilan nyata, jika tidak, kamu tidak akan dapat mengubah fakta bahwa kamu kalah hari ini. Xiao Yan tersenyum perlahan, suaranya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang sangat sembrono. Jika itu masalahnya, maka itu seperti yang kamu inginkan. Tarian tali kayu hantu. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Mu Xiao bergetar dengan aura hijau, dan kemudian seperti air pasang, itu mengalir langsung ke kekosongan di depannya. Pemandangan memenuhi udara, dan di depannya, ada massa udara hijau tua bulat besar. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8M. Massa udara hijau tua baru saja muncul, dan bergetar dengan cepat, dan hanya dalam satu tarikan napas, itu berubah menjadi hijau tua berukuran beberapa ratus meter. Akar tanaman merambat terhubung ke tanah, dan rimpang yang mencapai langit juga berukuran puluhan meter. Tanaman merambat menunjukkan warna hijau gelap yang aneh, dan di tengah tanaman merambat, bermata satu perlahan berdiri. Di bermata satu, ada kekuatan misterius yang bercampur dengannya, seolah-olah hanya satu pandangan memiliki kekuatan, untuk menghancurkan semua hal, di sekitar tanaman merambat hijau tua yang ramping, aura yang agak menakutkan perlahan menyapu. Tabrakan. Saat suara Mu Xiao jatuh, satu mata di atas tanaman merambat hijau tua perlahan terbuka, mengungkapkan energi hijau gelap acuh tak acuh yang menembak langsung ke Xiao Yan. Dalam cahaya energi hijau gelap, Xiao Yan merasakan aura pembunuhan yang sangat menakutkan. Flaming Palm. Melihat ini, Xiao Yan tidak melambat, atribut api-api Douqi langsung berkumpul di telapak tangannya, dan kemudian menepuknya. Boom! Api merah Douqi yang berapi-api baru saja bersentuhan dengan serangan energi hijau tua, dan tiba-tiba padam seperti ngengat ke api, dan aura kelompok energi hijau gelap bahkan lebih kuat, seolah-olah itu mengirim Xiao Yan ke bawah. Serangan tadi ditelan dan berubah menjadi kekuatannya sendiri. Ini benar-benar keterampilan bertarung yang aneh. Xiao Yan bergumam, dan segera mulai menghadapinya. Jelas bermata satu di massa udara hijau gelap memberi Xiao Yan tekanan yang agak tirani,
dan mengandalkan persepsi jiwa Xiao Yan, itu tidak mudah untuk dideteksi. Keterampilan bertarung ini, saya khawatir itu adalah yang asli di kayu mereka. Studi Pavilion. Ghostwood Fin, telan dia. Saat berikutnya, Mu Xiao memandang Xiao Yan yang tidak berdaya dengan tanaman merambat hijau tua, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Leng berdengung. Kelompok energi hijau gelap tampaknya memahami kata-kata orang, memancarkan aura yang sangat menakutkan, kecepatannya meroket, dan kemudian langsung menuju Xiao Yan. Senang datang. Xiao Yan berteriak pelan, dan tiba-tiba nyala api yang menyilaukan mengembun pada penguasa kuno api yang berbeda, dan bahkan jejak api kaki muncul, dan penindasan berat ditransmisikan ke pegunungan yang kompetitif. Aku tidak percaya bahwa kamu bisa melawan keterampilan bertarung peringkat suciku. Mu Xiao mendengus dingin. Jelas, tanaman merambat kayu hantu adalah sarananya untuk menekan bagian bawah kotak. Jika serangan semacam ini tidak berguna, untuk Xiao Yan, saya khawatir dia juga akan mengakui kekalahan. Menghancurkan. Masa udara hijau gelap datang ke sisi Xiao Yan dalam sekejap mata. Itu hanya memancarkan suasana yang sangat suram dan suara aneh. Bang bang bang. Saat berikutnya, dia langsung bertabrakan dengan penguasa kuno abadi api abadi milik Xiao Yan. Energi api di atas Eternal Fire Eternal Ruler dan kelompok energi hijau gelapnya yang penuh dengan pembantaian baru saja bertarung, dan mereka menemui jalan buntu. Orang ini, melihat bahwa api misterius itu tidak takut dengan caranya sendiri menekan bagian bawah kotak, Mu Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat jelek. Sebagai atribut kayu, dia secara alami agak ditekan oleh atribut api Xiao Yan, belum lagi api Xiao Yan bukan api biasa. Setelah bermain begitu lama, sudah waktunya untuk berakhir. Xiao Yan tersenyum ringan di sudut mulutnya, menjatuhkan penguasa kuno api abadi, dan kemudian sosoknya meroket dan meraung ke arah Mu Xiao. Adapun kelompok lampu hijau gelap, untuk sementara ditahan oleh kekuatan apinya sendiri. Begitu Mu Xiao dikalahkan, benda ini akan mengalahkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Mu Xiao sedang berkonsentrasi untuk mengendalikan kelompok energi hijau gelap dan konfrontasi telapak api Xiao Yan, dan tidak dapat menarik energi untuk berurusan dengan Xiao Yan, dan Xiao Yan ini sangat baik, dia benar-benar berurusan dengan energi hijau gelap pada saat yang sama, serangan kelompok cahaya, pihak lain juga dapat meluncurkan serangan. Detasemen penguasa kuno Yi Huo Heng menyebabkan kecepatan dan kekuatan Xiao Yan meroket dalam jumlah besar, dan kemudian dia menyerang Mu Xiao secepat kilat. Aku mengaku kalah. Mu Xiao tidak berani ragu terlalu banyak, dan tiba-tiba berteriak di luar pegunungan yang kompetitif. Mengandalkan intuisinya, dia tidak merasa bahwa dia bisa selamat dari pukulan tirani seperti itu dari Xiao Yan. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan juga menghentikan serangan di tangannya, dan kemudian berdiri sedikit di atas pegunungan. Pertempuran ini, Xiao Yan menang. Suara Duan Tianfeng juga datang ke pegunungan dalam sekejap, dan segera mengumumkan kepada orang banyak. Xiao Yan, jangan berpuas diri, tunggu sampai tahap kedua, kamu akan menderita. Wajah Mu Xiao juga pucat, dan dia pergi dari sini dengan kalimat yang keras. Aku membacanya kan. Mu Xiao ini benar-benar gagal. Murid yang luar biasa dari 8 kekuatan besar Lei Cheng, dengan kekuatan mendiang Dou Xian Bintang 2, benar-benar kalah dari seorang pria di tahap awal Dou Xian Bintang 2. Melihat Du Tianfeng mengumumkan hasil dari kompetisi, Mu Xiao tidak berhenti sama sekali, dan langsung pergi kembali ke kediamannya. Pembangkit tenaga listrik lain yang hadir tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan cemas. Orang ini agak kuat. Duan Qifei, yang berada di sampingnya, juga menatap Xiao Yan dengan matanya yang besar dan berair. Orang ini seharusnya bisa menjadi lawannya. Orang ini. Mendengar ini, Yu Ran mengangguk dan tersenyum. Jelas dia tahu bahwa Xiao Yan seharusnya tidak masalah memasuki 9 besar. Karena permainan sudah selesai, ayo pergi juga. Xiao Yan datang ke sisi Yu Ran dan berkata sedikit. Yu Ran mendengar kata-kata itu, dan segera bangkit dari kursi, siap untuk kembali. Tunggu sebentar. Saat berikutnya, tepat saat Xiao Yan berbalik, sosok pria dan wanita juga berbicara perlahan dan menghentikan Xiao Yan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, menoleh ke belakang, dan tiba-tiba menemukan seorang pria dan seorang wanita menatapnya dengan tatapan antisipasi. Namun,
Yang lebih mengejutkan bagi Xiao Yan hari ini adalah bahwa kekuatan kedua orang ini benar-benar telah mencapai tingkat sempurna dari keabadian pertempuran bintang 2. Siapa kamu? Dihentikan oleh seorang pria dan seorang wanita, Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada mereka berdua. Ada penindasan yang sangat tirani pada mereka berdua, bagaimanapun, kekuatan yang dihasilkan oleh dua pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Douxian bintang 2 tidak dapat diremehkan. Hei! Bukankah ini Feng Yu dan Suli? Saat berikutnya, Liu Qing dan Du Qifei juga muncul sedikit, dan total 6 orang, 4 wanita dan 2 pria, perlahan muncul bersama. Suara ini, Suster Qifei. Wanita itu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan melihat ke arah Du Qifei yang telah berpakaian dalam penyamaran. Setelah beberapa pemikiran, dia segera mengenalinya. Sister Spiderly memiliki penglihatan yang bagus. Du Qifei tertawa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikenali oleh orang lain bahkan setelah dia berpakaian dengan hati-hati. Kalian saling kenal? Xiao Yan bertanya dengan heran. Saya di sini untuk memperkenalkan Anda kepada Anda. Ini Feng Yu, Tuan Muda Lembah Feng Hua, dan ini tunangannya, Spiderly dari agama 6 orang suci. Du Qifei tertawa. Maple Rain Spiderly. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera melihat mereka berdua dengan hati-hati, hanya untuk melihat penindasan samar perlahan keluar dari Feng Yu, jubah perak, dan fitur wajah sudut. Itu tidak begitu tampan, tapi itu juga sangat indah. Di tubuh Sili, wajahnya cukup gelap dan pucat, dan pola laba-laba dan kalajengking muncul di pakaiannya. Tampaknya ada sesuatu yang samar-samar di sekitar wajahnya untuk memicunya, cukup misterius. Keduanya selalu memiliki sepotong liontin batu giok, dan Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu pasti satu potong. Ini Xiao Yan. Xiao Yan juga tertawa. Hehe, kita berdua baru saja melihat bahwa kekuatan kakak Xiao Yan agak kuat, jadi tidak terlalu ingin berteman dengan kakak Xiao Yan, kan? Feng Yu berkata sambil tersenyum. Beruntung bertemu, beruntung bertemu. Xiao Yan berpikir dalam hati sambil tersenyum. Keduanya, Feng Yu dan Zuli, tidak diragukan lagi akan menjadi lawan paling kejam dalam kompetisi ini. Tanpa menggunakan Seng Yan, Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka, tetapi karena sifat khusus dari Seng Yan, Xiao Yan tidak melakukannya, berani menggunakannya secara gegabah. Kontestan nomor 5, silakan masuk. Di langit, suara Du Tianfeng terus berdering. Sudah waktunya untuk kompetisi saya, kita akan bicara nanti, Lier, saya akan datang ketika saya pergi. Feng Yu tersenyum dan kemudian menghilang ke pegunungan yang kompetitif. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Bagaimana? Apakah kamu yakin berurusan dengan dua orang ini? Duo Qifei tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Xiao Yan. Aku tidak tahu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. 8 kekuatan utama di kota Guntur ini hampir dapat dianggap sebagai yang terkuat di seluruh benua timur, jika pertempuran tadi tidak salah oleh Mu Xiao. Itu mungkin akan menjadi pertempuran sengit, dan dua Feng Yu tidak diragukan lagi lebih kuat dari Mu Xiao. Douxian Bintang 2 adalah pembangkit tenaga listrik yang lengkap. Aku khawatir ini adalah lawan paling tirani dalam kompetisi ini. Satu-satunya pria yang bertarung melawannya adalah Douxian Bintang 2 tahap akhir, sepertinya pria itu tidak akan beruntung. Hart tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Permainan dimulai. Saat suara Du Tianfeng jatuh, tidak ada gerakan di pegunungan yang kompetitif, dan itu sangat tenang. Apakah kamu perlu aku melakukan sesuatu atau kamu pergi sendiri? Feng Yu menyipitkan mata pada pria di depannya. Pada tahap akhir dari 2 bintang Douxian, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang di tanganku. Bahkan jika kamu tidak mengakui kekalahan, kamu hanya akan menderita lebih banyak darah dan daging. Saat berikutnya, informasi pria itu diketahui oleh Feng Yu. Ingin aku mengaku kalah. Kamu bermimpi. Pria tipe bumi berteriak keras, dan kemudian dendam kuning tipe bumi yang mempesona memenuhi udara dalam sekejap. Saat itu menyebar, rasa penindasan yang sangat tirani datang perlahan. Elemen bumi adalah keberadaan yang paling menakutkan dalam pertahanan. Pencekikan luar angkasa. Feng Yu tidak punya niat untuk menjaga tangannya, jejak ki pertempuran perak muncul seketika, dan kemudian meledak. Saat berikutnya, ki pertempuran perak itu benar-benar muncul tepat di samping manusia atribut bumi, dan segera mendistorsi kekosongan, di mana dia berada.
Sebuah perisai batu. Manusia atribut bumi memang Douxian bintang 2 tahap akhir, menyaksikan serangan luar angkasa yang menakutkan dari orang ini, kemudian membentuk pelindung batu di kulitnya, dan kemudian membentuk dinding pelindung sementara yang tebal di depannya, mencoba menempatkan hujan maple. Serangan itu diblokir. Kekuatan pencekikan luar angkasa secara alami tidak selemah yang dibayangkan manusia tipe bumi. Dalam sekejap, kekosongan dan bebatuan pertahanan di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil, dan gelombang kematian muncul dengan suara yang keras. Tidak bagus. Melihat ini, atribut bumi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Dia hanya ingin mengerahkan napas di tubuhnya untuk pertahanan, tetapi tertangkap basah oleh Feng Yu. Sudah terlambat. Petik 2. Pusaran ruang angkasa. Saat berikutnya, semua batu yang digunakan manusia tipe bumi untuk dipertahankan segera dimusnahkan oleh pencekikan Feng Yu yang menakutkan. Setelah beberapa saat, Feng Yu tersenyum sedikit, dan kemudian pusaran ruang yang penuh dengan isapan tanpa akhir tiba-tiba muncul. Pusaran ruang angkasa baru saja muncul, dan tiba-tiba memiliki daya hisap yang sangat kuat, seolah-olah ingin menyerap semua makhluk di pegunungan ini. Kamu kalah. Petik 2. Kekuatan pencekikan ruang tidak buruk, tetapi cara Anda bertahan itu bagus, tetapi Anda meremehkan kekuatan pusaran ruang. Petik 2. Kekuatan pusaran ruang dari sistem ruang angkasa sangat menakutkan. Jika diserap, kemungkinan besar itu akan dimasukkan ke dalam area misterius. Anda tidak akan tahu bagaimana Anda akan mati saat itu. Duan Tianfeng datang ke manusia atribut bumi, menjelaskan. Terima kasih untuk Tuan ketiga. Pria bersahaja itu tampaknya tidak terlalu peduli dengan kegagalannya, seolah-olah dia mengharapkannya, dan pergi dari sini setelah mengatakan itu. Kamu bajingan, pusaran ruang harus digunakan dengan hemat. Lagi pula, ini bukan permainan anak-anak. Setelah beberapa saat, Duan Tianfeng juga memarahi Feng Yu. Feng Yu mendengar kata-kata itu dan mengangguk ringan. Jelas, sebagai Departemen Luar Angkasa, dia tahu tirani dan ancaman Departemen Luar Angkasa lebih baik daripada orang lain. Setelah berbicara, dia juga meninggalkan pegunungan yang kompetitif dan kembali ke sela-sela. Orang ini sebenarnya adalah sistem luar angkasa. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata setelah melihat cara yang menggelegar untuk mengalahkan lawannya. Dia memang sistem luar angkasa, dan sistem luar angkasanya telah banyak berubah. Terakhir kali saya bermain melawannya, itu hanya seri. Du Qifei, yang berada di samping, berkata dengan malas. Dasi, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Kekuatan Du Qifei ini hanya di tahap tengah dari Douxian Bintang 2, sedangkan kekuatan Feng Yu adalah Douxian Bintang 2 asli yang lengkap. Wanita ini bahkan dapat diikat dengannya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Duo Qifei tidak buruk. Ayo pergi dulu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu dia kembali dengan Yu Ranran, tetapi Liu Qing mengikuti, seolah-olah dia ada hubungannya dengan Xiao Yan. Kakak Liu Qing sepertinya misterius sejak dia bertemu Xiao Yan, ada apa? Duo Qifei tidak mengikuti Xiao Yan dan mereka bertiga, tetapi terus menonton pertandingan di sini. Feng Yu baru saja menyelesaikan permainan dan awalnya ingin berdiskusi dengan Xiao Yan, tapi Xiao Yan sudah pergi, jadi dia hanya bisa pergi dari sini bersama Spiderly. Sebelum saya menyadarinya, 3 hari telah berlalu sejak 50 teratas diputar dan maju ke 25 teratas. Pada saat ini, siang hari, dan matahari yang menyengat membakar hati saya. Liu Qing, kamu baik-baik saja. Xiao Yan, Yu Ranran dan Liu Qing langsung melewati formasi luar angkasa kembali ke gunung tempat mereka tinggal, dan segera mengirim Yu Ranran kembali ke rumah kayu untuk beristirahat. Xiao Yan dan Liu Qing berjalan santai di halaman, kata Xiao Yan. Liu Qing melihat sekeliling, tidak melihat siapapun di sekitarnya, lalu sedikit mengangguk. Apa? Xiao Yan sedikit bingung dengan tindakan Liu Qing. Xiao Yan, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan, tolong jawab saya dengan jujur. Liu Qing tiba-tiba mengubah kelemahannya dan berkata dengan serius. Katakan padaku, selama itu tidak melibatkan sesuatu tentang kentunganku, aku akan memberitahumu. Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya setelah mendengar ini. Apakah itu benar-benar api suci? Mata Liu Qing yang indah berubah sedikit, dan dia menatap Xiao Yan dengan penuh harap. Jelas, ketika dia berada di Pulau Ichevire, Liu Qing menyadarinya, tetapi dia tidak pernah berhenti. Yakin? Itu dia. Melihat ini,
Xiao Yan tidak menolak. Lagi pula, dengan identitas dan pengalaman Liu Qing, dan apa yang terjadi di Pulau Es dan Api, dia kurang lebih bisa ditebak. Api yang benar-benar suci, seru Liu Qing. Meskipun sudah ada spekulasi di hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan senang ketika mendengar pengakuan Xiao Yan. Huoxin Tianyan berada di peringkat 35 dalam daftar api suci. Xiao Yan berkata dengan lembut tanpa ada niat untuk menyembunyikannya. Tentu saja, dan Liu Qing juga tersenyum saat ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan seberuntung itu. Tidak lama setelah dia datang ke dunia hantu, dia bertemu dengan penguasa api suci. Aku tahu aku bertindak terlalu jauh, tetapi aku memiliki permintaan yang tidak baik. Liu Qing tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata kepada Xiao Yan. Aku tahu kamu bukan dari dunia hantu. Aku takut kamu di sini hanya untuk pelatihan atau tujuan lain. Tapi aku bukan dari dunia hantu, aku manusia. Saya yakin Anda telah menebaknya kurang lebih. Saya dari tahta suci, kata Liu Qing sedikit. Xiao Yan mengangguk. Saya ingin meminta Anda untuk meminjamkan api suci ke tahta suci kami, untuk bersama-sama menghancurkan ras jahat di luar wilayah itu. Pada saat berikutnya, Liu Qing berkata dengan antusias. Kamu tidak perlu memberitahuku tentang hal semacam ini, aku akan melakukannya juga. Bagaimanapun, itu adalah tugas pengendali api suci kita untuk membunuh ras jahat ekstrateritorial. Tapi api suci tidak bisa dipinjamkan. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan berbicara dengan tahta suci Anda. Mereka yang bekerja sama, melakukan pemusnahan ras jahat di luar wilayah itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tampaknya Liu Qing ini masih terlalu naif. Jika Xiao Yan meminjamkan api suci, dengan berharganya api suci, kekuatan tertinggi tahta suci mereka pasti akan merebut mereka. Lagi pula, orang-orang tertinggi seperti itu tidak peduli perasaan manusia, mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Xiao Yan, tahta suci kami terkenal di dunia manusia. Anda bisa mendapatkan banyak manfaat dengan bekerja sama dengan kami. Liu Qing berkata dengan cemas. Aku mengerti kebaikanmu, tapi lupakan saja. Xiao Yan menolak sambil tersenyum. Sungguh lelucon, jika saya jatuh ke dalam api suci, saya takut saya akan menjadi pion tahta suci, belum lagi saya masih memiliki banyak misi di pundak saya. Oh, ya. Melihat penolakan Xiao Yan, Liu Qing juga berkata dengan lesu. Sudah larut, ayo kembali bersama dulu. Xiao Yan selesai berbicara, tetapi juga berpisah dari Liu Qing. Niat asli Liu Qing ini baik, tetapi terlalu sederhana, dan saya khawatir itu akan digunakan oleh pejabat tinggi tahta suci di masa depan. Dalam perjalanan kembali, dia jelas tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, Hei, kalau begitu terimalah dia dan biarkan dia menderita lebih sedikit. Bagaimanapun, wanita ini pasti memiliki status tinggi di tahta suci. Dengan dukunganmu, katakan tidak. Dia diizinkan untuk mendapatkan paus di masa depan. Saat berikutnya, suara pemakan jiwa perlahan memasuki pikiran Xiao Yan. Aku tidak berani memikirkannya. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan sepenuhnya menghapus pikiran lain di dalam hatinya. Jika tidak, hati api sucinya akan mulai lagi, dan bahkan Xiao Yan tidak dapat menahan rasa sakitnya. Status Liu Qing ini di tahta suci tidak rendah, tetapi wanita sederhana seperti itu jarang terjadi, yang mengingatkan saya pada Tuan Muda Jiwa. Lord of Soul Eater tertawa. Ada apa? Xiao Yan berkata dengan rasa ingin tahu. Penguasa jiwa Li dan aku dulu saling mengenal dan memiliki hubungan yang baik. Namun, setelah masing-masing menjadi penguasa wilayah kedua, hubungan menjadi bermusuhan. Aku bahkan tidak tahu mengapa, Lord of Li Soul masih memimpin orang. Menyerangku, mencoba merampokku dari Soul Eater dan beberapa hal misterius, jadi hubungan menjadi panas sekarang. Petik 2. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Tapi Tuan Jiwa ini membuat banyak kesalahan ketika dia masih muda, yang paling serius adalah bersatu dengan Buddha dari dunia hantu dan dunia manusia. Kekuatan tirani di 3 dunia telah bergabung untuk menyegel penguasa dunia iblis, dan masalah ini tampaknya terkait dengan tahta suci. Saya lupa hal-hal spesifiknya. Lord of Soul Eater menggelengkan kepalanya dan berkata, bergabung dengan kekuatan 3 dunia hantu, dunia manusia, dunia Buddhis, dan 3 dunia untuk menyegel penguasa dunia iblis. Mendengar ini, Xiao Yan hanya merasakan pusing. Di alam hantu,
Hanya satu alam jiwali yang dapat dianggap sebagai kekuatan yang cukup tinggi, dan yang lebih kuat dari alam jiwali adalah pusat alam hantu. Itu adalah mengatakan bahwa di antara 7 dunia, pusat masing-masing dunia dapat dicapai dengan kenaikan. Selama kekuatannya cukup atau kebetulan-kebetulan, itu bisa melonjak. Pusat setiap dunia dari 7 dunia dikabarkan oleh ribuan dunia yang hebat. Keahliannya, apa itu keabadian, itu seperti kehidupan yang sama dengan langit. Hei, jangan meremehkan dunia iblis. Petik 2. Di antara 7 dunia, dalam hal kekuatan, menempati urutan pertama di dunia manusia, dan dunia iblis ini adalah yang kedua. Adapun penguasa dunia iblis, adalah yang terkuat yang menyatukan seluruh iblis dunia. Di antara 7 dunia ada terlalu banyak kekuatan di setiap alam, yang telah menciptakan divisi mereka sendiri. Hanya alam iblis yang telah menyelesaikan kesatuan nyata di bawah kepemimpinan penguasa alam iblis. Di area inti dari Soul Realm, satu orang dapat menangani pembangkit tenaga listrik dari seluruh Soul Realm, dan kemudian mundur dari seluruh tubuh, sehingga kekuatan orang ini dapat dikatakan sebagai puncak. Lord of Soul Eater tidak bisa tidak berkata. Bagaimana pembangkit tenaga listrik tingkat ini bisa menyerang wilayah Lihun? Saya khawatir Tuan Lihun telah melakukan sesuatu yang salah kepada penguasa dunia iblis, membuatnya marah. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik tingkat ini tidak mungkin melakukan gerakan seperti itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika saya melakukan perjalanan ke dunia manusia, saya kebetulan berperang melawan pembangkit tenaga tahta suci, dan saya mengetahui dari pembangkit tenaga listrik bahwa seorang wanita tertentu di tahta suci mereka ada hubungannya dengan penguasa dunia iblis. Hubungannya tidak jelas, jadi sepertinya ada hubungan antara domain jiwali, penguasa dunia iblis dan tahta suci. Kata penguasa pemakan jiwa. Sepertinya Master of Souls ini mungkin telah melakukan banyak hal buruk di belakangnya. Xiao Yan bergumam. Anak kecil, perjalananmu masih panjang. Tuan pemakan jiwa juga tersenyum. Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan mengambil barang-barang untuk mengembalikan asal-usul jiwa Anda, untuk membantu Anda membalas dendam, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Dengan hatimu, aku bisa merasa lega sebagai seorang guru, dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada Nier. Sang pemakan jiwa berkata dengan senyum puas, di dunia hantu, kebanyakan dari mereka berada di beberapa tempat yang suram, karena hantu makhluk dunia hantu sebagian besar menakutkan, dan lingkungan ini kondusif untuk kultivasi dan pertumbuhan kekuatan mereka, tetapi ada satu pengecualian. Pemakan jiwa. Markas Soul Eater berada di langit biru yang dikelilingi oleh sinar matahari sepanjang hari. Tempat ini disebut kota pemakan jiwa. Seluruh kastil berdiri di langit, dikelilingi oleh kekuatan larangan yang sangat tirani. Kekuatan larangan ini membuat banyak orang kuat menjauh, belum lagi masih ada beberapa di kastil. Ada banyak makhluk tertinggi di domain pemakan jiwa, jika seseorang ingin menerobosnya, saya khawatir itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Di langit, sebuah kastil besar perlahan berdiri, dan penampilan kastil itu sangat aneh, dari kejauhan ternyata seperti gigitan yang cukup rumit. Di sekitar kastil, para prajurit yang terus berpatroli berjalan bolak-balik untuk melindungi kastil, dan bagian dalam kastil adalah habitat pemakan jiwa tingkat tinggi yang sebenarnya. Aku gelisah akhir-akhir ini, entah kenapa. Di area tengah kastil, di Istana Perak ini sangat sederhana, hanya dengan tangga naik dan turun yang relatif sederhana, begitu juga dengan tahta perak. Di atas tahta, sesosok cantik bersandar di singgasana perlahan, dengan tangan gioknya membelai matanya yang indah, tampak lelah. Aura samar perlahan menyebar dari Qianying ini. Di bawah aura ini, tampaknya seluruh dunia redup. Qianying memiliki rambut hitam dan memberikan wajah halus seperti boneka porselen ke wajahnya. Garis sempurna, ditambah dengan tubuh yang menggoda yang sedikit membungkuk dan bersandar di singgasana, seluruh tubuh mengungkapkan kebanggaan atasan. Tuan telah hilang begitu lama dan masih belum ada berita. Ada terlalu banyak insiden di dalam domain pemakan jiwa. Petik 2. Selain itu, ada beberapa kekuatan tirani yang sangat gelisah baru-baru ini. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, lalu segera dengan lembut berdiri dari tahta. Yang mulia, seseorang telah kembali dari formasi teleportasi ruang angkasa dan memasuki jalan rahasia. Apakah Anda ingin mengubah jalan keluar rahasia? Saat berikutnya, seorang pria berpakaian hitam, bermandikan aura hitam, berjalan langsung dari kosong di samping singgasana perak.
Dia keluar dan berkata dengan hormat. Cara rahasia, cepat berubah, jika tidak maka akan ditemukan oleh para ahli di 7 halaman, dan itu akan menjadi banyak masalah. Dan ketika Yang Mulia yang malas mendengar kata-kata itu, ada sedikit kegembiraan dalam dirinya, mata yang cantik. Jalan rahasia ini, dengan larangannya yang sangat tirani, didirikan di puncak penguasa pemakan jiwa, dan karena sifatnya yang misterius, hanya beberapa kakak laki-laki seniorku dan orang kepercayaan tuanku yang mengetahuinya, tetapi kemudian pembangkit tenaga listrik dari 7 halaman itu juga tahu lokasi keluarnya. Sekarang orang-orang menginjak jalan rahasia ini, bagaimana mungkin Hao Nir tidak bersemangat? Gollum, mendengar kata-kata itu, pria berbaju hitam itu sedikit mengangguk, dan kemudian pada jubah hitam, sebuah rune hitam misterius jatuh langsung dari jubah hitam, dan kemudian perlahan-lahan menempel pada kekosongan di depan keduanya. Ini adalah, dan saat pria berjubah hitam bertindak seperti ini, jalan keluar dari jalan rahasia tiba-tiba dipindahkan ke mereka berdua. Tuan Hao Nir, sudah lama sekali. Saat berikutnya, kehampaan sedikit bergetar, dan sosok yang agak tampan perlahan muncul. Anak hantu, Hao Nir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu tidak mati. Pria berjubah hitam itu juga terkejut. Hei, seret restu tuanku, aku belum mati. Jiwa hantu menyeringai. Tuanku, jiwa hantu, apa maksudmu? Pria berjubah hitam mendengar kata-kata. Tiba-tiba bingung. Jiwa hantu ini dan beberapa pembangkit tenaga listrik di domain pemakan jiwa, pada awal pertempuran besar antara Tuan Pemakan Jiwa dan Tuan Jiwa Li, setelah Tuan Pemakan Jiwa dikalahkan dan menghilang secara aneh, Tuan Li Jiwa melawan tubuh yang terluka parah, dia ingin melenyapkan seluruh domain pemakan jiwa, tapi untungnya, Tuan Hao Nir melepaskan gagasan itu karena perjuangan putus asa melawannya. Bagaimanapun, meskipun Master of Soul Eater menghilang, orang-orang tingkat tinggi di wilayah Jiwa Li juga menderita kerugian besar dalam pertempuran sebelumnya. Pada akhirnya, Lord of Li Soul mengambil banyak orang kuat dari Soul Eater sebelum dia bersedia menyerah. Pembangkit tenaga itu tidak diragukan lagi sedih. Alasan mengapa Tuan Jiwa Li melakukan ini adalah untuk melemahkan kekuatan pemakan jiwa. Namun, di bawah kepemimpinan Tuan Hao Nir, meskipun dia kehilangan banyak pembangkit tenaga listrik, dia mati-matian mencoba mati ketika melawan. Guru Li tidak berani berperang dengan domain pemakan jiwa, jadi dia menyerah untuk mengepung dan menekan domain pemakan jiwa dengan mengambil beberapa pembangkit tenaga domain pemakan jiwa sebagai alat tawar-menawar. Jika tidak ada penguasa pemakan jiwa yang maha kuasa pada saat itu. Jika penguasa jiwa Li bersikeras untuk melenyapkan dan mencaplok domain pemakan jiwa, meskipun itu akan membutuhkan banyak masalah, itu akan lebih dari 70% pasti. Jiwa suram, saya harap Anda tidak menyimpan dendam terhadap Senat. Ini adalah ide saya sendiri. Jika Anda ingin disalahkan, Anda bisa menyalahkan saya. Hao Nir tersenyum ringan. Tuan Hao Nir, bawahan saya tidak berani. Ketika tuanku menghilang secara misterius, jika Tuan Hao Nir tidak berdiri, saya khawatir wilayah pemakan jiwa kita akan tidak ada lagi. Bagaimana mungkin bawahan saya membencimu? Mendengar ini, Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung berlutut. Jiwa suram, kamu baru saja mengatakan bahwa tuanku menyelamatkanmu. Pria berjubah hitam itu berbicara. Ya, setelah kami ditangkap oleh Master of Soul Li, banyak orang kuat yang langsung dimusnahkan, dan orang-orang kuat dan tirani yang tersisa melawan serangan Master of Soul Li, dan dipenjarakan oleh Master of Soul Li. Di tempat-tempat tertutup di bawah wilayah Jiwa Li. Saya dipenjarakan oleh penguasa Jiwa Li di Pulau Es dan Api di benua timur Jiwa Yin. Beberapa hari yang lalu, saya kebetulan bertemu dengan tuannya dan diselamatkan oleh tuannya. Dan kali ini domain pemakan jiwa kembali juga untuk memberitahu Tuan Hao Nir tentang rencana balas dendam tuanku. Kata jiwa hantu. Jiwa hantu, kamu telah ditangkap selama bertahun-tahun, siapa yang tahu identitasmu, menyerang wilayah Jiwa Li bukanlah permainan anak-anak. Pria Heipao tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata itu, meskipun dia juga ingin mengambil balas dendam, tetapi kekuatan wilayah Jiwa Li telah melampaui domain pemakan jiwa mereka terlalu banyak, belum lagi keberadaan Raja Pemakan Jiwa sekarang tidak diketahui. Sekarang balas dendam mungkin tidak berbeda dengan mengirim kematian. Tuanku telah lama mengharapkan situasi ini, jadi, melihat ini, bocah hantu itu tidak ragu-ragu, telapak tangannya perlahan menyebar, dan tiba-tiba sebuah rune kecil berwarna darah yang diukir dengan suram dan berdarah yang tak terhitung jumlahnya, diam muncul di istana.
Jimat pemakan jiwa. Bagaimana mungkin? Pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat ini. Jimat pemakan jiwa. Ini benar-benar nafas tuannya. Mata indah Haonier menyapu rune berwarna darah, dan tiba-tiba mencium bau nafas yang akrab dari tuan pemakan jiwa. Yusol, selamat datang di rumah. Kamu harus istirahat yang baik hari ini. Besok, aku akan mengumpulkan orang-orang kuat dari Senat untuk membahas rencana menyerang Li Sol Domain bersama-sama. Haoni, mata penuh kelegaan dan kepuasan. Tapi yang mulia, orang-orang tua yang keras kepala di Senat, saya khawatir mereka tidak akan menyetujui rencana ini dengan mudah. Lagi pula, pemakan jiwa baru pulih dari banyak cuaca setelah bertahun-tahun mengelola. Jika itu menderita pukulan berat, saya khawatir. Pria berjubah hitam itu sangat khawatir. Bum bum bum. Black Jue, kursi ini tahu kamu baik, tapi jimat pemakan jiwa ada di sini. Jika kamu tidak mematuhi perintah, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Akan diperlakukan sama. Saat berikutnya, Noda dengan kekuatan yang kuat, dia tiba-tiba memukul tubuh pria berjubah hitam itu, dan kemudian Haonier mendengus dingin. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8M. Ya, Yang Mulia Ratu. Hantu dan pria berjubah hitam itu berkata dengan hormat. Dan jiwa hantu akhirnya tahu mengapa Tuan Haonier ini adalah murid paling bangga dari Tuan pemakan jiwa. Hanya dengan keberanian seperti itu, saya khawatir itu sebanding dengan manusia biasa. Tuan, tunggu sebentar, kali ini, Nier akan membalas dendam untukmu dan membawamu pulang. Haonier duduk di singgasana perak, dengan aura kuat yang mendominasi dunia, perlahan memenuhi seluruh istana. Dengan cara ini, pemakan jiwa memulai serangkaian perencanaan dan persiapan. Ketika persiapan selesai, mereka akan segera menyatakan perang dengan domain jiwa Li. Saat itu, Xiao Yan mungkin juga bergabung dengan 4 pengadilan besar untuk membantu penguasa jiwa. ITER mengembalikan kekuatan aslinya. Kompetisi untuk 50 orang untuk maju ke 25 teratas berlangsung selama 10 hari, dan Xiao Yan dan yang lainnya tidak berhasil melewatinya setelah menyelesaikan kompetisi mereka pada hari pertama. Pada hari ini, Xiao Yan tinggal di kamarnya sendiri, mencoba untuk mendamaikan ki pertempurannya di dalam tubuhnya. Sekarang ki pertempuran Xiao Yan telah mencapai puncak tahap awal dari pertempuran abadi bintang 2, dan dia hanya satu langkah, jauh dari panggung tengah pertarungan bintang 2 abadi. Tidak, ini masih sedikit. Tidak lama kemudian, Xiao Yan langsung duduk dari tempat tidur, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, sepertinya semester tengah Dousian bintang 2 tidak akan dapat maju untuk sementara waktu." Xiao Yan merasa lega setelah berjuang tanpa hasil. Dia awalnya ingin menggunakan sisa beberapa hari untuk meningkatkan kekuatannya, tapi ini hanya satu. Kesenjangan antara barisan kecil seperti jurang, dan Xiao Yan tidak bisa menyelesaikannya bahkan jika dia memeras otaknya. Masalah kekuatan tidak bisa diburu-buru, itu memperhatikan hal yang biasa. Penguasa pemakan jiwa tercerahkan. Xiao Yan mengangguk ringan, dan tidak terus menerobos. Jika tidak, memaksa terobosan tidak akan menyebabkan gejala sisa yang kecil. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak mendapatkan gulungan keterampilan bertarung atribut kayu di Pulau Es dan Api? Kebetulan kamu bertarung dengan Mu Xiao sebelumnya, dan kamu memiliki beberapa wawasan, mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Dan berlatih bersama, aku takut hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Efeknya, melihat penampilan sedih Xiao Yan, sang pemakan jiwa berkata. Ya, ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia langsung sangat gembira. Jika bukan karena tuannya, dia akan melupakannya. Gulungan keterampilan bertarung atribut kayu yang diperoleh di Pulau Es dan Api jelas bukan level rendah, dan sekarang itu hanya bisa menjadi sarana lain untuk menekan bagian bawah kotak untuk Xiao Yan. Sabu-sabu. Seperti biasa, dia secara langsung menunjukkan kekuatan jiwanya yang mempesona dan sepenuhnya menyelimuti rumah kayunya, sehingga dia bisa perlahan melanjutkan ke langkah berikutnya. Ini juga merupakan kebiasaan dasar yang dikembangkan Xiao Yan saat berjalan di luar. Kompetisi promosi 25 teratas akan dimulai dalam sebulan, jadi Xiao Yan tidak takut waktunya akan terlambat. Saya harap itu akan menjadi hal yang baik. Xiao Yan perlahan memutar cincin penerimaannya, dan tiba-tiba gulungan atribut kayu yang dia dapatkan dari Pulau Ichevire diambil sendiri. Gulungan ini terbuat dari gulungan kulit domba berkualitas sangat tinggi,
tetapi kilau di atasnya sangat redup, dan saya tidak tahu mengapa. Atribut kayu. Xiao Yan bergumam pelan, dan segera mencium aura yang agak familiar dari gulungan kulit domba. Aura ini bahkan merupakan inti pertarungan tipe kayu yang membuat jiwa Xiao Yan kembali ke tubuhnya. Mereka semua memancarkan aura panas, dan kemudian Xiao Yan tidak ragu untuk mengaktifkan Doukor kedua di Laut Douqi di tubuhnya. Weng berdengung. Jejak aura hijau seperti kunang-kunang perlahan muncul dari lautan ki pertempuran Xiao Yan, dan kemudian dituangkan ke dalam gulungan kulit domba. Pada saat itu, pada gulungan kulit domba yang kusam, ledakan energi tiba-tiba muncul. Sebuah ledakan vitalitas, atribut kayu yang kuat juga mengikuti, dan suasana yang agak tirani terpancar dari gulungan itu. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Meskipun aku tidak tahu alasannya, tapi itu benar-benar membutuhkan nutrisi dari semangat juang tipe kayu untuk merangsangnya. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahannya, tersenyum. Selanjutnya, biarkan aku melihat, apa sebenarnya ini. Xiao Yan tersenyum, dan segera memegang gulungan kulit domba di telapak tangannya. Bas! Tepat saat dia memegang gulungan kulit domba, aura hijau yang mempesona tiba-tiba meledak, dan properti kayu yang hidup perlahan meresap keluar. Keterampilan bertarung atribut kayu primer tingkat suci, peta kayu ajaib. Jenis kayu ajaib, termasuk semua atribut kayu. Tanaman merambat, pohon, daun mati dan rerumputan. Teknik bertarung ini terutama tentang menjerat dan mengikat musuh. Ini sepenuhnya digunakan untuk memobilisasi atau memanggil pohon dalam radius puluhan mil, sehingga tumbuh liar, menjerat, menyerang, dan memenjarakan mereka. Ini untuk membunuh dan melarikan diri. Keterampilan bertarung yang unik, saya harap mereka yang ditakdirkan akan menghargainya. Kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja diperiksa, dan suara agung tiba-tiba terisi. Napas ini, bahkan jika itu hanya jejak-jejak jiwa yang tersisa, membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Dapat dilihat bahwa atribut kayu ini melawan The Pencipta Scroll Skill pasti sangat menakutkan ketika dia masih hidup. Bagaimana dengan peta kayu ajaib? Kemampuan pertahanan benda ini di luar imajinasimu? Karena tidak perlu berada di hutan atau tempat dengan sifat kayu yang kuat, bahkan di langit, di antaranya dapat digunakan di mana saja, tetapi kekuatannya secara alami tidak tirani di tempat-tempat dengan atribut kayu yang kuat seperti manusia. Petik 2. Setelah dilemparkan, kayu ajaib akan menyerang atau bertahan sesuai dengan niat si Castor. Lord of Soul Eater tertawa. Crash! Suara Soul Eater baru saja selesai berbicara, dan aura hijau di atas gulungan kulit domba tiba-tiba terombang-ambing, dan Xiao Yan langsung tersedot ke dalamnya. Ruang dalam gulungan keterampilan bertarung. Xiao Yan juga sedikit terkejut, kata Wei Wei. Untuk banyak keterampilan bertarung tingkat tinggi, hanya teknik kultivasi dasar yang dicatat pada gulungan keterampilan bertarung, tetapi ada jejak-jejak jiwa pembuat yang tersembunyi di gulungan, sehingga pendatang baru bisa lebih baik. Itu, baru saja menyerap teror internal dari Dou Skill Scroll, dan tiba-tiba hantu perlahan muncul di depan Xiao Yan. Hantu itu sepertinya bertahan selamanya, dan sepertinya sedang menunggu sesuatu, ternyata tidak, bergerak sedikit sampai Xiao Yan masuk ke sini. Lihat, ini adalah jejak energi yang ditinggalkan oleh pembuat keterampilan bertarung, dan jejak energi ini berisi tampilan peta kayu ajaib, perhatikan baik-baik. Lord of Soul Eater berteriak. Yah, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kekuatan jiwanya dilepaskan, dan dia merasakan setiap gerakan orang ini. Huhu, Su Ying melirik Xiao Yan dengan ringan, dan kemudian sosok itu tiba-tiba meledak, dan jejak garis aneh perlahan mengalir ke dalam kekosongan. Peta kayu ajaib, raungan yang tidak terkendali bergema langsung di seluruh ruang. Kemudian, tanaman merambat hijau besar, pohon-pohon di langit, dan beberapa daun mati tiba-tiba muncul, mengelilingi hantu. Ini sangat kuat. Hanya dalam sekejap, Xiao Yan menyadari tirani hutan ajaib itu. Jika dia membiarkan dirinya menyerang saat ini, dia mungkin memiliki peluang 50% untuk menang. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, pohon ajaib itu tumbuh dengan panik, dan bahkan Xiao Yan terkejut dengan kecepatan ekspansi mereka. Dan pertumbuhan dan perluasan kecepatan ini, bahkan nafas di atas kayu ajaib, semakin tirani. Mengerikan, melihat tanaman merambat yang tumbuh hingga ukuran 100 meter, daun mati dan pohon ajaib lainnya di samping bayangan virtual, Xiao Yan terkejut. Dengan keterampilan bertarung ini, saya khawatir kemampuan saya akan lebih meningkat lagi.
Xiao Yan tersenyum perlahan, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia langsung duduk bersila, dalam kehampaan, sesuai dengan pengalaman dan pengalaman yang baru saja dia peroleh, dia memulai latihan peta kayu ajaib. Tirani peta kayu ajaib ini jauh di luar imajinasi Xiao Yan, tetapi Xiao Yan cukup percaya diri tentang kultivasi. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Selama bulan ini, dua putri Yuran Ran dan Liu Qing datang ke Xiao Yan beberapa kali. Jelas, mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Xiao Yan, tetapi mereka melihat tirani di luar kediaman Xiao Yan. Mereka berdua samar-samar bisa menebak bahwa Xiao Yan harus mundur, jadi dia tidak repot. Jika dia mengganggu Xiao Yan dengan gegabah, dia mungkin akan membuat Xiao Yan menjadi gila. Kakak, menurutmu kakak Xiao Yan bisa masuk 3 besar? Yu Weiyu bertanya dengan tangan di dagunya di atas paviliun. Sejak Yuran datang ke alam guntur, Yuran Ran selalu dikontrol ketat oleh Yuran Ran, dan Yuran Ran hampir berada di kamarnya. Alasannya adalah karena Yuran Ran memberi Yuran beberapa seni bela diri dan keterampilan bertarung yang kejam, yang menyebabkan hujan menutup pintu sedikit. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Saya sangat berharap, tetapi kali ini ada banyak orang kuat di 25 besar, dan mereka terlalu kuat, bahkan saya, di sana tidak banyak kesempatan untuk memenangkan 10 besar. Yuran Ran menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, saudari, kamu sangat kuat. Yu Wei buru-buru menghibur setelah mendengar ini. Weng Om. Sementara kedua wanita itu berbicara, sosok Liu Qing dan Du Qifei perlahan muncul di luar paviliun. Kebetulan sekali. Melihat ini, duo Qifei bergegas dan menyapa kedua putrinya Yuran Ran. Kamu juga mencari kakak Xiao Yan. Yu Wei secara alami tidak tahu detail Liu Qing dan Du Qifei, tetapi melihat bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan saudara perempuannya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dan jalannya adalah tidak jauh, adalah kediaman Xiao Yan, dan segera bertanya. Weier, kamu bisa kembali. Hari ini adalah hari kompetisi 25 teratas. Aku tidak ada hubungannya denganmu untuk saat ini. Aku akan membiarkanmu bermain dengan baik di tahap kedua. Yuran Ran tersenyum dan menyentuh dahi Yu Wei. Yu Wei mengangguk ringan dan kemudian kembali. Ayo pergi juga, kata Yuran Ran lembut, dan segera berjalan menuju kediaman Xiao Yan. Ketiga wanita itu berjalan berdampingan menghadap kediaman Xiao Yan, yang membuat banyak murid di sekitar mereka terlihat iri. Lagi pula, kecantikan ketiga wanita itu adalah pilihan terbaik. Aku akan mencari kalian. Ketiga gadis itu hanya bergerak sebentar ketika tawa hangat Xiao Yan meledak. Kamu dapat dianggap keluar dari kebiasaan. Jika tidak, aku khawatir persaingan 25 teratas hanya dapat dianggap sebagai abstain. Duo Qifei tertawa. Ini adalah sesuatu yang mau tidak mau. Titik petik 2. Aku mendapat perasaan dari kompetisi, jadi aku mengambil keuntungan dari istirahat 1 bulan untuk mundur. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ayo pergi. Saat berikutnya, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, dan kemudian mereka bertiga bergerak menuju formasi teleportasi luar angkasa. Tabrakan. Setelah beberapa saat, keempat sosok itu berkumpul di arena yang sepi. Pria mana yang buta ini? Aku ingin tahu apakah Nona Qifei adalah favorit putra kita. Seberapa dekat, tidak bisakah kamu menemukan kematian? Tim Xiao Yan yang terdiri dari 1 pria dan 3 wanita baru saja tiba di arena, itu langsung menarik mata iri dan kebencian dari beberapa orang di sekitar. Ini benar-benar wajah yang buruk. Xiao Yan melirik ketiga gadis itu secara tidak sengaja, dan menemukan bahwa ketiga gadis itu memiliki karakteristik mereka sendiri, tetapi dia tidak memperhatikan komentar orang-orang di sekitar mereka. Hei, Xiao Yan. Pada saat berikutnya, duo Qifei melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat beberapa kenalan, termasuk laba-laba Li Fengyu lembah Fengyu dari 6 agama suci, dan kemudian datang ke sisi Xiao Yan dan melakukan tindakan yang sangat intim. Semua orang melihat duo Qifei dengan lembut menutupi mulut kecil Cherry, dan kemudian berbisik di telinga Xiao Yan, apakah kamu melihat orang itu? Orang itu menyebalkan. Bisakah Anda memberi saya perisai? Manfaat setelah fakta sangat diperlukan untuk Anda. Petik 2. Oh, mendengar ini, Xiao Yan segera mendongak, dan yang menarik perhatiannya adalah seorang pria dengan aura kekerasan. Pria itu mengenakan seragam militer. Di atas wajah itu, ada bekas luka kecil, orang dapat mengatakan bahwa dia sedang berjalan sepanjang tahun. Seorang pria kuat di ambang hidup dan mati.
Halo, Pastoral Serikat Tentara Bayaran. Tanpa menunggu reaksi Xiao Yan, melihat Duan Qifei seperti ini ke arah Xiao Yan, pria itu berjalan langsung ke Xiao Yan, lalu mengulurkan telapak tangannya dan mencoba berjabat tangan dengan Xiao Yan, tapi Xiao Yan yang aku rasakan adalah jejak marah. Xiao Yan, para prajurit datang untuk memblokir air dan menutupi tanah, tetapi Xiao Yan tanpa daya mengulurkan tangannya dan menggenggamnya. Telapak tangan keduanya baru saja bersentuhan, dan tiba-tiba, di arena, angin kencang tiba-tiba muncul dari mereka berdua. Jelas, keduanya berjabat tangan di permukaan, tetapi pada kenyataannya, mereka diam-diam bertarung di belakang punggung mereka. Sial, kekuatan anak ini tampaknya agak sulit. Muge sedikit terkejut, kekuatannya telah mencapai Douxian bintang 2 yang sempurna, dan bahkan yang terkuat dari generasi muda di seluruh Lei Cheng. Sekarang menghadap Xiao Yan, sebenarnya merasakan perasaan yang tak terduga dari Xiao Yan, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Merasakan kekuatan konstan yang memancar dari telapak tangannya, Xiao Yan tidak mundur, dia hanya memukul dengan keras. Tampaknya memperhatikan Xiao Yan dan Muge memegangi telapak tangan mereka erat-erat untuk sementara waktu dan tidak ada tanda-tanda perpisahan, duo Qifei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata genit. Feier, lama tidak bertemu. Suara duo Qifei baru saja jatuh, dan tiba-tiba kedua telapak tangan ditarik pada saat yang sama, dan Muge juga menggaruk kepalanya dan berkata, Petik 2, permainan akan segera dimulai, kamu harus bermain dengan baik. Duo Qifei berkata langsung dengan sedikit ketidakpuasan. Lagu pastoral ini adalah jenius yang paling menonjol di Serikat Tentara Bayaran. Mengandalkan bakat dan kekuatannya yang luar biasa, dia menggunakan kekuatan Serikat Tentara Bayaran untuk melamar ayahnya beberapa kali, tapi untungnya ayah tidak setuju, tetapi mengungkapkan kekagumannya pada dirinya sendiri sepanjang hari membuat Du Qifei sangat tertekan. Hei, semua orang benar-benar awal hari ini. Tepat ketika Du Qifei dan Muge setara, suara Du Tianfeng perlahan turun. Mulai hari ini, dari 25 orang yang hadir, akan bersaing untuk 12 teratas satu per satu, kata Duan Tianfeng. 12 orang kuat, 25 orang. Bagaimana jika ada satu orang lagi? Seorang pria kuat bergumam beberapa kali. Ada 12 pertandingan di 25 besar kompetisi, dan ada satu orang yang tersisa. Secara alami, dia akan langsung dipromosikan ke 12 besar dan diikat untuk 12 besar. Saya tidak tahu siapa yang akan sangat beruntung. Duan Tianfeng berkata sambil tersenyum. Mari kita mulai. Para pemain kuat di sini hari ini semuanya adalah pemain kuat dengan kekuatan yang layak, jadi saya pikir setiap pertandingan akan menarik saat ini. Para kontestan di samping tidak bisa tidak berkata. Jika itu masalahnya, mari kita mulai. Kali ini, kompetisi masih didominasi oleh undian. Begitu Du Tianfeng selesai berbicara, kotak kayu untuk undian muncul. Ayo pergi. Dia menyapa Yuran, dan keduanya segera berjalan menuju undian. Aku biru no. 1. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Yuran Ran tiba-tiba kembali ke kejauhan, dengan sebuah catatan di telapak tangan mereka. Xiao Yan, kamu nomor berapa? Melihat Yuran Ran sebenarnya yang nomor 1, Duan Qifei juga penasaran. Aku sampai jumpa. Xiao Yan tanpa daya membalik catatan itu. Petik 2. Petik 2. Ketika ketiga gadis itu mendengar kata-kata itu, kepala mereka ditutupi dengan garis-garis hitam. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pria yang menakutkan seperti Xiao Yan akan sangat beruntung. Selanjutnya, ada kontestan yang juga nomor 1 diundang untuk masuk. Setelah beberapa saat, suara Du Tianfeng perlahan muncul. Ada 2 kontestan yang nomor 1 sama, silakan masuk. Suara Duan Tianfeng perlahan meresap keluar arena untuk waktu yang lama. Persaingan untuk 25 besar untuk maju ke 12 besar sangat menarik. Aku pergi dulu. Yuran Ran tersenyum pada Xiao Yan, lalu menghela nafas panjang dan berjalan menuju pegunungan yang kompetitif. Dengan tiupan, dia segera menembus perisai cahaya energi dan tenggelam ke pegunungan yang kompetitif, menunggu pertempuran. Saya tidak menyangka bahwa lawan saya sebenarnya adalah dia. Saat berikutnya, di antara kerumunan, suara pastoral bergerak sedikit, dan kemudian melangkah keluar dari kerumunan, juga tenggelam ke dalam barisan pegunungan yang kompetitif. Sial, Ran bukan tandingan orang ini. Orang ini, terlalu kuat. Melihat penampilan Muge, Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Lagi pula,
dia masih memiliki banyak niat baik terhadap Yu Ranran, jadi dia tidak bisa mengalami kecelakaan dengan mudah. Cepat, jika kamu kalah sebentar, maka akui kekalahan. Orang ini sangat kuat. Saat berikutnya, kekuatan jiwa menyilaukan Xiaoyan langsung membawa pesan yang ingin disampaikan Xiaoyan, diam-diam menembus simpul energi. Dunia, datang ke Yuran. Transmisi suara jiwa. Kekuatan jiwa orang ini mungkin tidak lemah jika dia bisa menembus tingkat energi pesona ini. Muge baru saja bergegas ke langit pegunungan yang kompetitif, dan tiba-tiba menyadari gerakan Xiaoyan, dan berbicara, jalan. Sangat kuat, tapi siapa yang akan membunuh rusa, aku masih tidak tahu. Yu Ranran dengan mudah menghancurkan jiwa Xiaoyan melalui transmisi suara, dan kemudian mengalihkan pandangannya yang indah ke lagu pastoral. Dia tahu bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa. Mungkin lawan pria ini, tapi Yu Ranran bukanlah seseorang yang menyusut ketika menghadapi kesulitan. Bahkan jika dia gagal, dia masih harus menemukan beberapa informasi yang berguna untuk Xiaoyan. Kamu mengaku kalah. Dalam pertempuranku, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Jika kamu bertarung, akan ada korban di satu sisi. Dan kamu dan Qi Fei harus berteman, jadi aku tidak mau menyakitimu. Melompat, tidak siap untuk melakukannya. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Kekuatan pastoral adalah Douxian bintang 2 yang asli, dan dengan kekuatan di belakang layar ini, ia dapat bersaing dengan 3 bintang pembangkit tenaga listrik tahap awal Douxian. Itu tidak bisa dibedakan, jadi mencoba berurusan dengan seorang wanita di tahap akhir dari Two Star Fighting Immortal tidak berbeda dengan mencubit semut sampai mati. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Berhenti bicara omong kosong, lihat triknya. Feng Xuan membunuh. Saat berikutnya, Yu Ranran tidak ragu sama sekali, dan cian semangat juang di tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan serangan-serangan tirani, tiba-tiba menyerang pastoral pergi. Karena kamu bersikeras mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Melihat ini, Muge sedikit terkejut dengan keberanian Yu Ranran. Bagaimanapun, jarak antara keduanya terlalu besar, dan Yu Ranran tidak takut, sama sekali, dan meluncurkan serangan pertama. Crash! Yu Ranran secara alami tahu bahwa yang ada di depannya adalah lagu pastoral yang dikenal sebagai yang terkuat di dunia guntur, jadi dia tidak menahan sama sekali. Segera setelah dia bergerak, itu adalah serangan tirani. Semua orang di luar arena melihat bahwa tubuh halus Yuran dikelilingi oleh Qian Douqi, dan Qian Douqi langsung berubah menjadi badai kecil dengan skala beberapa puluh meter. Fluktuasi mati lemas bahkan menyebabkan retakan di langit, pegunungan yang kompetitif. Serangan yang sangat bagus. Pastoral itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan apapun, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Orang ini, apakah itu terlalu arogan? Beberapa orang kuat di luar lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Meskipun kekuatan Yu Ranran lemah, tetapi serangan tirani seperti itu, pembangkit tenaga listrik Douxian bintang 2 yang sempurna juga dapat terluka parah. Kekuatan orang ini, Muge, mungkin semakin tirani. Feng Yu dari lembah Feng Hua tidak bisa tidak berkata, bahkan dia, menghadapi lagu pastoral, berada di bawah tekanan besar, belum lagi kekuatannya, hanya 2 hujan di tahap akhir lalat Xingdouxian. Apakah lagu pastoral ini dianggap enteng? Liu Qing di samping berkata, ini tidak seperti, saya telah bermain melawan Muge, dan saya ditekan di mana-mana. Orang ini tidak hanya berbakat, tetapi juga telah menerima tugas serikat tentara bayaran berkali-kali, dan telah mengalami banyak perkelahian. Orang itu, mata besar Du Qifei yang berair juga berkedip dengan sedikit kesungguhan, dan jelas bahwa bahkan jika dia menghadapi lagu pastoral, peluang untuk menang cukup kecil. Dia akan kalah, dia sedang menguji kekuatan lagu pastoral untuk dirinya sendiri. Saat berikutnya, menyaksikan serangan Yu Ranran, dikombinasikan dengan transmisi suara yang memusnahkan jiwanya sendiri, Xiaoyan juga memahami pikiran Yu Ranran. Boom! Badai kecil itu seperti sinar kematian, dan kecepatannya sangat cepat sehingga mencapai pastoral dalam sekejap. Dadada, dan pukulan yang tampaknya menghancurkan datang ke Muge. Muge dengan lembut mengulurkan jarinya, dan pada satu titik, badai kecil itu seperti es batu, mengeras dalam sekejap, dan kemudian di bawah keraguan semua orang, hancur dalam derajat. Atribut es. Yu Ranran juga mengetahui atribut orang ini ketika dia menyadari bahwa serangannya rusak dalam sekejap. Atribut es mirip dengan atribut air,
tetapi sama sekali berbeda. Atribut es memiliki kontrol lebih besar daripada atribut air. Atribut es dan atribut Xiaoyan Huo adalah persis hubungan antara air dapat memadamkan api, tetapi selama kekuatan api lebih kuat dari es atau air, itu bisa menghancurkan mereka secara terbalik. Mau lari? Aku tidak akan memberimu kesempatan. Karena aku bilang, jika kamu tidak mengaku kalah, aku khawatir ini akan menjadi kuburanmu. Beku. Segera setelah pastoral memasuki pertempuran, dia menjadi sepenuhnya tenggelam, dan tidak peduli dengan dunia luar. Di matanya, hanya jumlah lawan atau eliminasi lawan yang bisa menang. Bang bang bang. Suara pastoral baru saja jatuh, dan tiba-tiba hawa dingin datang ke pegunungan yang kompetitif, dan bahkan di bawah kendali yang kuat dari atribut es, bahkan ruang ini untuk sementara dipenjara. Tembok angin. Yuran-ran merasakan tekanan yang sangat kejam, dan tiba-tiba doki di tubuhnya tiba-tiba terisi, membentuk perisai cahaya cian di depannya, mencoba mengatasi udara dingin khusus ini. Sisi. Pada saat ini, lagu pastoral, energi putih susu terus meluap, di antara energi ini, bercampur dengan hawa dingin yang sangat dingin. Pemilih es. Melihat bahwa seluruh langit dipenuhi dengan udara dingin putih susunya, lagu pastoral tiba-tiba bersenandung, dan pedang raksasa putih susu yang terdiri dari udara dingin perlahan muncul. Tidak ada aura lain di atas pedang raksasa itu, tetapi ketika dia melihat pedang raksasa ini, bahkan Xiaoyan merasakan rasa takut di hatinya. Hujan. Cukup. Raungan muncul langsung dari mulut Xiaoyan. Aku mengaku kalah. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Yuran-ran hendak menggunakan cara yang lebih agresif, tapi dia menggelengkan kepalanya sedikit. Hujan menentang lagu pastoral menang. Du Tianfeng langsung muncul di pegunungan kompetitif, mengumumkan akhir, dan serangan tirani lagu pastoral juga menghilang. Apakah kamu baik-baik saja? Tepat setelah meninggalkan pegunungan yang kompetitif, kaki Yuran melunak, dan dia pingsan dalam sekejap, merasa agak kuyu dan lemah. Maaf, aku tidak memaksanya untuk berbuat banyak. Sebuah bayangan muncul di wajah pucat Yuran-ran. Jangan khawatir, orang ini, aku akan mengalahkannya secara pribadi. Xiaoyan tersenyum meyakinkan pada Yuran. Bajingan ini. Melihat ini, Du Qifei tidak bisa menahan diri untuk mengutuk madrigal di sampingnya. Liu Qing, kirim Ran-ran kembali untuk beristirahat, aku masih ingin melihatnya. Mata Xiaoyan menjadi sengit, dan napas yang keras perlahan meresap. Jelas, pria bernama Muge ini memprovokasi pembunuhan Xiaoyan. Liu Qing sedikit mengangguk, dan membawa Yuran-ran kembali untuk beristirahat. Kakak Muge, pertempuranmu kali ini benar-benar kejam. Muge baru saja kembali ke arena ketika sebuah sosok berkata perlahan. Kekuatan sosok ini juga pada tahap akhir dari Dosian Bintang 2, tetapi ia berputar di sekitar pastoral sepanjang hari, seperti penjahat yang menyanjung. Lawanmu sepertinya tidak lemah. Muge tidak banyak bicara, hanya berkata ringan. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami tahu bahwa pria itu memiliki angan-angan di dalam hatinya, tentu saja dia tidak bisa tertipu. Nama orang ini adalah Huang Hu, dan dia bukan keluarga yang lemah di Lei Cheng, tetapi orang ini tidak melakukan pekerjaannya, dia memegang murid dari 8 keluarga besar seperti mereka sepanjang hari, mencoba memenangkan kepercayaan mereka dengan sanjungan, untuk membantu keluarganya. Pria itu semakin kuat, jadi dia dekat. Huang Hu mendengar kata-kata itu, mengangguk ringan, lalu perlahan-lahan tenggelam ke dalam pegunungan yang kompetitif dan memulai pertempuran. Qifei, aku seharusnya memberimu wajah sekarang, kan? Jika tidak, ketika aku bertemu kontestan lain, ketika atribut esku muncul, itu sudah menjadi mayat yang dingin. Muge memandang Du Qifei, diri. Orang ini, duo Qifei secara alami tidak memperhatikan dirinya sendiri, tetapi memperhatikan kompetisi di pegunungan yang kompetitif, tetapi pria di samping duo Qifei penuh dengan niat membunuh yang agung. Kekuatan orang ini hanya pada tahap awal dari Bintang 2 Dosian. Tapi saya harap kita bisa bertemu dengannya di pertempuran berikutnya. Mungkin dia bukan lawan yang lemah. Muge secara alami menemukan aura kekerasan di tubuh Xiaoyan hanya manusia yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang akan memilikinya. Dalam pertempuran kedua, Huang Hu menang. Duan Tianfeng terus mengumumkan, dan karena dia berada di arena yang terang benderang sepanjang hari, itu lebih dari sebulan setelah waktu berlalu. Kekuatan sebulan, 25 pertempuran yang luar biasa, juga perlahan terungkap.
Di antara mereka, 8 kekuatan tirani Lei Cheng, kecuali apoteker pemurnian, tidak berpartisipasi, dan para murid dari 7 kekuatan lainnya berhasil menyerang 12 teratas. Para murid dari 7 kekuatan utama ini menjadi lawan terkuat Xiaoyan. Setelah sebulan kompetisi, 12 teratas dari tahap pertama kami telah muncul dengan lancar. Tidak, tepatnya, itu harus menjadi 13 besar. Duan Tianfeng mengoreksi. Setelah masa istirahat 3 hari, akan ada kompetisi, sehingga 9 besar dapat langsung dipromosikan, dan kemudian 6 besar akan bersaing untuk memperebutkan 3 besar. Duan Tianfeng melanjutkan. 3 besar, Anda dapat langsung maju ke 9 besar dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua. Mengapa Anda masih ingin bersaing untuk 6 dan 3 besar? Tanya Feng Yu sedikit bingung. Karena itu, hanya 9 teratas memiliki kualifikasi untuk langsung maju ke kompetisi 4 benua, sedangkan 3 besar hanya diberi hadiah, kata Duan Tianfeng sambil sedikit tersenyum. Hanya 3 teratas yang diberi hadiah. Setelah mendengar kata-kata itu, selusin sosok tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Hadiah terakhir untuk tahap pertama kali ini telah diputuskan. Tempat pertama bisa mendapatkan gulungan Thor. Tempat kedua bisa mendapatkan 1 set lengkap senjata dan peralatan pelindung. Tempat ketiga bisa mendapatkan pegangannya adalah senjata abadi kelas 3 yang dibuat oleh pemilik lembah. Tempat keempat hingga ke-9 dapat langsung dipromosikan. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi dalam 3 kompetisi teratas, Anda dapat langsung mundur setelah 10 tempat teratas berikutnya dikonfirmasi. Suara Tianfeng berkata perlahan. Thor Scroll. Saya tidak menyangka bahwa pisau tempa kecil seperti Thunder Valley akan memilikinya. Tampaknya kekuatan pemilik pisau tempa Thunder Valley ini tidak boleh diremehkan. Suara Du Tianfeng baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba, pemakan jiwa di tubuh Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Thor Scroll, apa ini? Xiaoyan bertanya dengan tergesa-gesa. Hal ini sangat rumit untuk dikatakan, tetapi mudah untuk dipahami. Anda dapat menganggapnya sebagai gulungan 1 kali. Pada gulungan Thor, itu membawa kekuatan yang sangat tirani. Kekuatan itu cukup untuk melawan kekuatan pertarungan bintang 5 abadi. Pukulan apapun, kata Master of Soul Eater dengan acuh tak acuh. Apa? 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8, M. Sebuah pukulan dengan kekuatan penuh di bawah kekuatan Dewa Bintang 5 yang bertarung. Pemakan jiwa baru saja selesai berbicara, dan Xiaoyan jantung tiba-tiba terangsang sebuah kejutan yang sangat tirani. Jika saya menggunakan 3 fusi api suci, dapatkah saya menolaknya dengan gulungan ini? Saat berikutnya, Xiaoyan juga bertanya perlahan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar gulungan Thor ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kurasa tidak, gulungan Thor ini mengandung kekuatan larangan yang sangat tirani. Kekuatan larangan misterius ini dapat mengisolasi energi yang melemahkan semua atribut, sehingga dapat dengan mudah menahan serangan, tetapi kamu Sunshine Yan Fusion jenis ini keterampilan bertarung tidak sebanding dengan keterampilan bertarung biasa. Tidak peduli seberapa tirani gulir Dewa Petir, tidak mungkin untuk menolak semua. Petik 2. Jadi saya memperkirakan bahwa jika Anda menggunakan gulir Dewa Petir untuk pertahanan, itu dapat melemahkan fusi dari 3 api suci. Sebagian besar kekuatan akan membuat Anda lapar untuk 3 api suci untuk menggabungkan sebagian besar efek membunuh instan, tetapi bahkan jika Anda menggunakan gulir Dewa Petir untuk mempertahankan 3 api suci, Anda akan terluka parah. Gulir Dewa Petir sangat kuat, meskipun dapat mengisolasi kekuatan absolut dari 3 api suci. Sebagian besar kekuatannya, tetapi kekuatan api suci, bahkan jejak, cukup untuk melukai lawan secara serius. Pemakan jiwa menganalisis. Sepertinya nomor 1 ini harus diperoleh. Xiaoyan mengangguk perlahan, karena dia tahu bahwa kekuatan surga terpilih di atas Dongzu telah mencapai kesempurnaan dari Douxian Bintang 2, dan itu hanya selangkah lagi darinya. Douxian Bintang 3, dan Douxian Bintang 4 hanya 1 langkah jauhnya. Bahkan ada lebih banyak monster di benua itu, dan mungkin bertemu dengan pertarungan Bintang 3 yang nyata, jadi Thor ini gulir harus diperoleh. Tingkat kartu truf ini sangat penting untuk Xiaoyan. Karena hanya dengan berhasil menonjol dari kompetisi 4 benua, dia dapat membantu tuannya menemukan hal yang mengembalikan asalnya. Ini sebenarnya Thor Scroll. Ayah benar-benar bersedia. Duo Qifei mendengar kata-kata fasih Duan Tianfeng, dan tiba-tiba berkata dengan marah.
Gulungan Thor ini adalah karya bangga penguasa lembah-lembah Guntur. Dikatakan bahwa guru lembah ini, atribut Guntur hampir pada tingkat tinggi, dan dengan beberapa peluang khusus, ia telah menguasai produksi jenis gulungan seperti ini. Produksi gulir Dewa Petir cukup misterius dan sangat memakan waktu, bahkan ribuan tahun pengalaman di lembah Guntur Pedang Tempah hanya menghasilkan 5 volume. Forging Knife Thunder Valley sebenarnya bersedia mengeluarkan benda berharga seperti itu sebagai hadiah untuk sang juara, cukup untuk menarik perhatian siapapun. Gulir Dewa Petir, Lembah Guntur Pisau Tempah benar-benar besar. Meskipun gulir Thor ini hanya barang sekali pakai, nilainya mungkin lebih berharga daripada keterampilan bertarung tingkat tinggi manapun. Du Tianfeng as begitu suara itu jatuh, itu segera menyebabkan keributan di antara penonton. 25 teratas yang maju ke kompetisi akan berakhir hari ini. 3 hari kemudian, 13 pembangkit tenaga listrik akan maju ke 9 besar, dan 6 teratas akan menjadi milik. Setelah Duan Tianfeng selesai berbicara, semua orang pergi. Dan ketika Du Tianfeng merilis chip tawar-menawar yang begitu menarik, itu menimbulkan reaksi yang sangat sengit dari 13 orang, jelas, persaingan untuk Thor Scroll akan lebih ketat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.